Bu Yulia. Oke, siapa lagi yang jawab sampah? Angkat tangan. Cuman Bu Yulia atau siapa lagi yang percaya bahwa polusi? 2, 3. Sampah. Oke, ya. Jadi salah satu komponen gas rumah kaca itu adalah gas metan. Gas metan itu jumlahnya hanya 15% di antara seluruh gas rumah kaca. Yang kita selama ini kita kenal gas karbon ya, karbon dioksida. Tetapi gas metan itu walaupun hanya 15% jumlahnya, dia memegang peranan yang sangat penting. Ya ini ya, kita lihat. Dia bisa memerangkap panas selama 100 tahun. Ya, itu sebabnya bahwa gas metan itu tingkat bahayanya 28 sampai 100 kali dari karbon dioksida. Dan siapa produsen gas metan? Siapakah produsen gas metan? Kita, ya, kita lah produsen gas metan. Ya, jadi setiap hari ketika Bapak dan Ibu dan saya membuang sampah dari dapur, ya sisa-sisa makanan, ya sisa-sisa buangan apapun, sampah basah, ya sampah organik, itu ketika dibungkus kemudian dibuang ke TPA dia menjadi gas metan. Ya, pembusukan gas metan itu, pembusukan sampah kita itu disebabkan oleh bakteri yang namanya bakteri metanogen. Ya, beliaulah yang menghasilkan gas metan yang membuat kita sekarang perangkap panas seperti sekarang ini. Karena itu, apakah kita punya kuasa untuk sampah kita? Punya kuasa nggak kita? Ya, kita punya. Ya, kalau kita menghentikan pabrik atau menghentikan kendaraan Transjakarta, kita nggak bisa punya kekuasaan untuk itu. Tapi sampah kita punya kekuasaan itu di tangan kita. Nanti kita ajarkan caranya membuat sampah kita itu supaya tidak menghasilkan gas metan. Ya, lanjut. Nah, sampah kita dibuang ke mana? Anorganik tahu ya kelimanya bisa dengan Bapak katakan sampah plastik, sampah kardus, sampah apalagi beling ya, kaleng dan lain-lainnya itu bisa masuk ke bank sampah. Ya, ada juga armada kemasan untuk sampah-sampah yang tidak mempunyai nilai ekonomis ya. Caranya salah satunya adalah kemasan-kemasan kopi, kemasan deterjen itu dia tidak punya nilai ekonomis, tetapi ada yang bisa mengolah itu menjadi sesuatu ya. Itu namanya sampah tertolak. Nah, itu kita pisahkan. Kemudian sampah organik yaitu sisa makanan, kulit buah, sayur ya yang tidak termasak itu kita olah ya. Kulit buah batang yang masih segar kita bisa membuat menjadi ekoenzim. Kemudian sisa makanan, tulang duri, sayur basi, cangkang, nas, tisu dan lain-lain itu disemprot merata dengan ekoenzim atau direndam dengan ekoenzim yang sudah dicairkan 1000 kali atau dengan juga ada namanya cairan biowash yang sudah dicairkan 20 kali. Itu hasilnya akan menjadi media tanam sehingga tidak perlu menjadi gas metan. Ya, jadi mulai sekarang kita tidak perlu lagi menjadi produsen gas metan.